Halo, salam matematika. Ketemu lagi dengan Pak Wandri ya. Di video ini kita akan belajar untuk memahami karakteristik atau ciri-ciri dari grafik fungsi kuadrat. Di sini ada 14 soal dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari semua materi pada grafik fungsi kuadrat mewakili 14 soal ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Jika suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, ini memiliki nilai a-nya positif. Maka kurva grafik fungsi tersebut, nah di sini ada 4 pilihan. Kita pahami bahwa kurva itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, dipengaruhi oleh nilai koefisien pada ax kuadrat. Jadi jika a lebih dari 0, maka ini terbuka ke atas. Jika a kurang dari 0, ini maka akan terbuka ke bawah. Nah, untuk jawaban ini, karena A-nya di sini positif, ya, maka ini akan terbuka ke atas. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut nih. Soal yang kedua, nilai koefisien dari A, B, dan C dari fungsi fx berikut. Jadi di sini fx-nya belum sempurna ya. Negatif 2x kuadrat tambah 3 dalam kurung 2x tambah 5. Nah, kita rapikan dulu. Negatif 2x kuadrat. 3 kalikan distributif ke kanan, berarti di sini 6x tambah 15. Nah, sekarang ini sudah sempurna dan rapi. Sehingga kita ambil koefisiennya dari 3 suku ini. A-nya negatif 2, B-nya 6, dan C-nya 15. Ini jawabannya adalah D. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nilai f negatif 3 dari fungsi berikut. Jadi ini sebenarnya tinggal memasukkan nilai x ya terhadap rumus fx yang sudah diberikan. Nah, jadi tinggal kita substitusikan saja x-nya negatif 3. Berarti f negatif 3, kita ganti x-nya ya. Negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dalam kurung kali negatif 3 tambah 2. Jadi f negatif 3 sama dengan, ini dikuadratkan 9 dikurangi 4 dikali negatif 3 lalu ditambah 2. Ini bisa kita selesaikan dulu perkaliannya. Jadi ini positif 12 ya tambah 2. Berarti 9 ditambah 12 ditambah 2. Oke, jadi 23 ya. Oke, positif semua. Jawabannya adalah opsi D. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Jika Y sama dengan X kuadrat, nah, maksudnya jika digeser 3 satuan ke atas, maka rumus fungsinya menjadi apa? Oke, jadi untuk fungsi kuadrat pada bentuk umum, AX kuadrat tambah BX tambah C, ini dipengaruhi ada nilai A, B, dan C-nya. Yang dimaksud di sini 3 satuan berarti konstanta, yaitu C-nya 3. Nah, untuk konstanta pengaruhnya terhadap si grafik, kalau X kuadrat kan seperti ini. Nah, untuk naik atau turun dipengaruhi oleh konstanta. Jadi, kalau di sini konstantanya positif 3, berarti si kurvanya ada naik 3 satuan ke atas. Nah, jadi di sini 3. Sehingga bentuk persamaannya ini menjadi X kuadrat ditambah 3. Begitu ya. Nah, untuk atas bawah konstanta, sedangkan untuk menggeser kiri dan kanan itu dipengaruhi oleh nilai dari Px. Nah, ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ini jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke nomor 5. Posisi grafik fungsi Y ya, sama dengan X tambah 4 lalu dikuadratkan terhadap grafik fungsi Y X kuadrat adalah, jadi mula-mulanya kalau Y sama dengan X kuadrat itu si kurvanya tepat di 0,0 di sini. Nah, sehingga sekarang ini Y sama dengan X tambah 4 dikuadratkan,
Ini kita keluarkan dulu kuadratnya supaya bisa keluar ya nilai persamaannya. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Ini persamaannya kan. Nah, sekarang bagaimana ini pengaruhnya jika terhadap X kuadrat? Nah, apakah nanti dia ke atas ke bawah? Nah, yang pasti dia akan menggeser ke kiri kanan. Karena di sini sudah memuat 3 suku. Di sini positif 8, ini di underline. Kalau positif itu berarti menggesernya ke arah negatif ke kiri ya, lawan arah. Jadi positif biasanya kan di kanan. Nah, sekarang kalau untuk grafik fungsi kuadrat, kalau bx-nya ini positif, maka menggesernya ke arah kiri ya. Menggeser ke arah kiri. Nah, menggeser ke arah kiri bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kita gunakan sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ya. Jadi X sama dengan min B per 2A. Ini pada rumusnya ya. Berarti kita ambil min B-nya itu 8 per 2 kali A-nya itu 1. Jadi min 8 per 2 yaitu min 4. Nah, sesuai ya. Berarti ini akan menggeser ke kiri. Ya, di kiri di min 4 di sini. Nah, jadi nanti dia akan memotong di sumbu X di min 4 ya. Terhadap 0,0-nya dia bergeser 4 satuan ke arah kiri. Nah, ya. Bisa dipahami ya. Lihat saja nih tandanya, kalau positif berarti ke kiri, kalau negatif ini pasti arahnya ke kanan. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 6. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6, memotong sumbu y di titik berapa? Oke, ini mudahnya cara berpikirnya seperti ini. X kuadrat min 5x tambah 6, ini kan pada grafik fungsi kuadrat, itu karena dia ini positif ya, A-nya pasti terbuka ke atas. Nah, jadi dia akan memotong sumbu Y di berapa, koma berapa gitu. Nah, ini Y-nya itu diambil dari jika X-nya 0. Gitu. Jika X-nya 0. Jadi jika X-nya 0 mengakibatkan Y-nya sama dengan berapa? Berarti 0 kuadrat dikurangi 5 kali 0 tambah 6. Berarti di sini 0 kuadrat itu 0. Berarti 0 kurangi 0 tambah 6. Kan gitu ya. Jadi dapat 6. Nah, berarti titik potongnya 0,6 di sini. Kira-kira gambar nanti si grafiknya akan memotong di 0,6. Gitu ya. Nah, gitu. Atau lebih mudahnya kita tinggal ambil aja di konstanta di akhir bilangan itu. Kalau di sini positif 6 berarti ya 0,6. Kalau di sini negatif 6 ya berarti 0, negatif 6 ya. Ambil aja angka di akhirnya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Ya, oke. Fungsi kuadrat yang sumbu simetrinya 0. Oke, dari 4 pilihan ini. Nah, kita harus ingat ya, sumbu simetri itu rumusnya X min B per 2A. Nah, jadi kalau ingin sumbu simetrinya sama dengan 0 di sini, berarti nilai Bx-nya harus 0. Karena pada saat kita ingat bentuk umum ya, fungsi kuadrat kan gini. Kalau B-nya ini tidak ada atau 0, sudah pasti di sini sumbu simetrinya akan 0. Karena pembilangnya 0 dibagi berapapun, ya pasti akan 0. Begitu. Nah, sehingga dari 4 pilihan ini ada Bx-nya, berarti nggak mungkin. Ini juga ada Bx-nya, ini juga mungkin. Ini juga ada Bx-nya, nggak mungkin. Yang tidak ada Bx-nya yang ini. Karena ini suku pertama dan suku ketiga. A dan C-nya aja yang ada, ya kan? Oke, berarti ini jawabannya adalah opsi A. Ya, kalau dibuktikan ya B-nya 0, 2 kali 1 ya. Ya, sama dengan 0 gitu. Ya, ini X ya. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan video ini di bagian kedua. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 7, semoga bisa dipahami materi kita di awal. Untuk nomor
8 sampai nomor 14 di video bagian kedua. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.